Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tuh. Perkenalkan nama saya Fitri Arifah dari Departemen, Tech Lead, di, eee, squad low code. Eee, jadi hari ini saya akan mempresentasikan, tentang, Power Platform fundamental. Salah satu, sertifikatnya Microsoft. Next, iya. Sebelum kita mulai, mungkin ini, yang akan kita bahas hari ini, kayak introduction-nya tadi udah, sertifikat overview, sertifikat material summary, habis itu terakhir ditutup dengan Q&A. Next. Nah, kita mulai aja, yang pertama tuh certification overview. Jadi Microsoft Certified Power Platform Fundamental ini merupakan, aps mmm Eee, apa, membantu kita untuk, sebagai basic knowledge dalam, apa, nilai bisnis apa, kemampuan kita. Nggak apa-apa. Salah satu, pembuktian, bahwa kita bisa menggunakan Power Platform, produk dengan baik. Nah, ini tuh jika kita itu IT profesional, student, atau, professional user, atau siapa aja, itu tuh, ini tuh cocok untuk sebagai, pembuktian kalau kita tuh bisa buat solution dengan Microsoft Power Platform ini. Terus ini tuh, tidak hanya direkomendasikan untuk, developer aja, tapi kalau misalnya dia mengerti tentang, teknologi dengan baik, terus dia mengerti dengan analisis atau minimal ada ngerti logiknya dengan baik, nah dia bisa juga, mencoba untuk mencoba untuk ikut ujian, Power Platform fundamental ini. Next. Nah, berikut, journey-nya untuk mengikuti, Power Platform fundamental. Jadi ini tuh cocok banget buat kita misalnya bisnis analis atau bisnis profesional atau IT profesional, atau yang cuma ingin ngerti, Power Platform itu apa, atau pengen, apa, cuma bisa atau ngoleksi, sertifikat. Nah, ini bisa dicoba. Jadi, pertama kali tuh kita coba dulu, melatih diri dulu dengan ikut misalnya training atau ikutan virtual event atau misalnya, Microsoft tuh punya yang namanya Microsoft Learn. Jadi, kita bisa belajar dulu, ada materi-materinya, ada guide-nya, apa aja yang harus kita pelajari. Nanti ada skornya juga, jadi kita bisa coba ikutin journey-nya si Microsoft Learn itu dulu gitu. Terus kalau misalnya kita udah pede nih, mau ujian, nah, langsung aja kita ikut, ujiannya. Nah, ujiannya itu, eee, kita, assign dulu kapan mau ujian, habis itu bayar, terus baru kita ujian. Nah, ujiannya itu biasanya cuman ada 60 atau sampai 70 soal gitu, dan dilakukan dalam waktu sejam gitu. Terus, biasanya tuh yang diukurnya itu, kemampuan dalam menggunakan Power Platform, misalnya penggunaan Power BI, Power S, Power Automate, atau enggak, yang lainnya juga diukur gitu. Nah, kalau udah selesai ujian biasanya tuh nanti di-email. Nah, kalau lulus di-email, ada nilainya, terus, dapat sertifikat sama nanti bisa dapat akses buat akses, logo ini, nanti dikirim di email gitu. Contoh logonya seperti itu, gitu. Nanti kalau misalnya ini udah selesai gitu, kita udah bisa tuh, lanjut lagi kalau misalnya mau upgrade sertifikat kita seperti, ngikutin ujian Power Platform Maker, itu tuh buat yang lebih advance lagi. Terus atau enggak, functional consultant atau enggak platform developer gitu. Next.
Nah, material overview. Nah, ini tuh, contoh logo Power Platform yang terbaru, ada PiJu kayak gitu. Nah, jadi Power Platform ini tuh salah satu produknya Microsoft, yang low code dan ini tuh membantu user membuat aplikasi atau automate, jadi tanpa punya, basic, programming gitu. Next. Iya. Nah, ini tuh salah satu fitur-fitur yang ada di semua produk Power Platform. Jadi tuh dia tuh, fiturnya tuh rata-rata drag and drop, interface-nya. Habis itu ada template yang bisa kita langsung gunakan juga. Jadi ada berbagai macam template yang bisa langsung pakai atau deploy. Terus, UI-nya itu bisa kompatibel di mana aja. Terus ada dashboard-nya juga. Terus cross platform akses itu berarti, dia bisa bisa cross misalnya dari Microsoft ke Google atau dari Microsoft ke on premise, server kita tuh bisa. Terus bisa, dengan mudah, integrasi dengan semua tools-nya yang Microsoft punya gitu. Terus, development-nya juga mudah, terus bisa import data dari segala macam, various, sumber data gitu. Next. Nah ini, contoh-contoh produknya, Power Platform. Jadi ada Power BI buat business analytics, terus Power Apps untuk development, terus Power Automate untuk proses automation, terus ada Power Virtual Agent, eee, buat intelligent virtual agent, terus Power Pages. Terus ada juga di dalam, 5 produk ini di dalamnya tuh juga ada kayak data konektornya, AI Builder, sama Dataverse gitu. Nah, yang pertama mungkin, perkenalan Power Apps kali ya. Jadi ini tuh aplikasi eee, yang membantu kita untuk membuat, aplikasi sesuai bisnis unit dan proses. Jadi kita bisa bikin form. Terus kita tinggal drag drop, komponennya. Nah, terus ini tuh kalau di-deploy udah langsung bisa running di mobile, terus web, desktop, atau iPad, atau semua, device yang ada koneksi internetnya. Terus ini tuh juga bisa dikonekkan dengan database mana aja, third party data source misalnya gitu, buat integrasi. Jadi bisa dikonekkan ke segala macam selain Dataverse juga bisa ke SQL ataupun, SharePoint misalnya gitu. Nah itu contoh gambarnya mungkin editornya seperti itu gitu. Jadi di sebelah kiri tuh ada menu-menu komponennya apa yang aja bisa di drag and drop dan yang di tengah tuh contoh formnya gitu. Dan ini tuh sebenarnya Power Apps itu, ada kan karena low code ya berarti ada yang harus di-code sedikit gitu. Paling kalau front end-nya mungkin tinggal drag and drop, paling logiknya itu yang mungkin yang harus di-code gitu dan code-nya itu biasanya tuh kalau biasa sama, formulanya Excel, nah itu di sini tuh namanya, formulanya juga ada fx gitu. Nanti tinggal mirip kayak gitu, tinggal dimasukin aja logiknya. Next. Nah, kemudian Power BI. Nah, Power BI ini, fungsinya itu sebagai aplikasi Microsoft yang membantu untuk memvisualisasikan data. Jadi, kita bisa create chart, dashboard, terus, atau enggak data-data yang lainnya yang ingin divisualisasikan. Jadi bisa diintegrasikan juga ke mana apa, dari SQL misalnya atau SharePoint atau, SQL Server, pokoknya sumber datanya bisa dari mana aja gitu. Dan contoh, editornya tuh seperti ini, kanan bawah. Jadi kalau di Power BI ini komponen-komponennya yang bisa di-drag and drop tuh dari sebelah kanan. Nanti kita mau bikin chart seperti apa tinggal drag aja, setting, metadatanya atau nggak connect ke data source mana, dan nanti tinggal di-modify warna dan lain-lainnya di situ gitu. Nah
Terus selanjutnya tuh ada Power Automate. Jadi ini tuh, salah satu produk Microsoft yang, dulu namanya tuh Microsoft Flow. Jadi membantu kita untuk membuat, workflow. Jadi kalau misalnya mau bikin email notif atau bikin scheduler, nah ini tuh bisa membantu kita, dalam proses pembuatannya, tanpa coding. Kalau ini tanpa coding bisa gitu. Terus, jadi kalau misalnya ini tuh sangat membantu, untuk meng-handle, kompleks task seperti misalnya bikin approval tuh. Approval kan harus integrasi antara data sama activity-nya gitu. Sekarang ada di mana approve-nya oleh siapa, nah itu, sangat, mempermudah untuk, activity yang seperti itu. Terus, selain itu ini juga terdapat, banyak template yang siap pakai, misalnya email notif langsung ke email-nya siapa gitu, ke manajer atau langsung ke manajer kayak gitu, itu dari template-nya tinggal pakai, sesuai kebutuhan gitu. Next, selanjutnya Power Virtual Agent. Jadi ini tuh, salah satu produknya Microsoft, fungsinya tuh sebagai chatbot. Jadi kalau misalnya kita punya, apa ya namanya ya, ya, punya, eee, mungkin contohnya service desk kali ya, kan, punya banyak case-case nih misalnya user nanya atau apa. Nah itu kan bisa dikumpulin tuh pertanyaan-pertanyaan itu. Nah dari pertanyaan itu kita setting lagi tuh, default template yang mau kita jawab seperti apa gitu. Jadi mempermudah dan, langsung bisa diakses oleh user gitu. Dan ini tuh juga, eee, sangat mudah dibuat karena tidak membutuhkan data scientist atau developer karena tidak ada coding-nya sama sekali gitu. Jadi contohnya kayak di samping, nah di samping ini tuh, ada flow-nya mungkin bisa disebutnya kayak flow, kotak-kotak kita tinggal latih istilahnya ngelatih, mesinnya. Misal kalau ada pertanyaan ini jawabannya apa, terus kalau ada pertanyaan B jawabannya apa, nah itu tinggal di-setting aja di situ, terus nanti bisa dites langsung di sebelah kiri gitu. Udah jalan dengan baik atau enggak, belum gitu. Jadi sangat mudah. Next. Kemudian ini Power Pages, ini juga, produk Microsoft yang, baru juga. Ini tuh membantu kita, untuk membuat, external page, atau website gitu. Misalnya, kan kita punya SharePoint nih, SharePoint itu kan biasanya buat internal tuh. Kadang untuk akses internal ini, orang eksternal tuh agak, ada limitasinya banyak gitu. Minimal harus punya license atau enggak dijadiin guest, user gitu. Tapi kalau pakai Power Pages ini, kita bisa berinteraksi dengan user eksternal lebih, mudah gitu. Jadi, kita tinggal buat page-nya, ini juga bisa diintegrasikan dengan virtual agent atau ditempelin report atau analitik, terus bisa juga ditempelin kayak Power Apps-nya juga gitu. Dan ini tuh, ada banyak template-nya, jadi bisa siap pakai, terus tinggal drag and drop mau isinya apa aja gitu. Contoh aplikasinya mungkin sebelah, kanan. Nah itu tuh, tinggal ada beberapa template yang bisa dipakai dan ini tuh udah otomatis juga, view-nya bisa mobile. Jadi sekali development, bisa mobile, bisa desktop. Selanjutnya, eee, ini komponen-komponen yang ada di, 5 aplikasi tadi. Jadi 5 aplikasi tadi itu mirip kayak editor dan komponen yang dalam ini bisa berintegrasi dengan Microsoft Dataverse, AI Builder, sama konektor. Jadi, Dataverse ini tuh itu mirip kayak database-nya Microsoft. Jadi kita bisa nyimpen sama manage data di sana. Terus, kalau AI Builder ini tuh, eee, kita tuh bisa misalnya kalau mau ngelatih, AI-nya itu kalau misalnya kita punya invoice misalnya, invoice itu kan
datanya mau otomatis misalnya disimpan ke table-table. Nah, kita bisa latih, robotnya itu pakai AI builder-nya si Microsoft gitu. Jadi nanti datanya otomatis kesimpen ketika dia upload, PDF-nya misalnya, PDF. Terus konektor ini yang paling penting karena paling sering dipakai karena konektor ini tuh, bisa mengintegrasikan antara aplikasi-aplikasi yang sebelumnya ke, ke Dataverse misalnya atau ke aplikasi lain seperti Google Database, Twitter, Dropbox, atau ke semua, produk Microsoft gitu. Udah, next. Nah, kalau yang ini mungkin apa ya namanya, apa, aplikasi-aplikasi yang biasanya dipakai yang biasanya menggunakan Power Platform. Jadi kita tuh bisa bikin employee life cycle management, marketing budget management, helpdesk, komplain, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini kenapa ditulis kayak gini, karena ini tuh udah ada template-nya di Power Apps. Jadi tinggal pakai, jadi tinggal klik mau create baru gitu, tinggal pakai, kalau misalnya udah sesuai dengan kebutuhan kita tinggal pakai, kalau misalnya ada yang pengen dimodif lagi, sesuai bisnis proses kita, bisa langsung diedit dulu, baru di-deploy dan bisa dipakai, langsung pakai. Ini contohnya. Nah, mungkin ini tuh salah satu beberapa, keuntungan dari penggunaan Power Platform. Yaitu, dengan menggunakan Power Platform ini otomatis kita me-reduce workload, automation. Jadi biasanya kalau, kita make automation itu biasanya kalau coding kan harus banyak hal yang kita code ya. Nah, kalau dengan menggunakan automation ini kita mengurangi, dengan membuat berapa flow, kita tidak perlu, memakan waktulah untuk mendevelopnya gitu. Terus, nah ini yang kedua, reduce app development cost gitu. Jadi karena kita buatnya cepet, jadi otomatis development cost-nya tuh berkurang juga gitu, daripada yang pertama. Pertama kan diawasin agak ketat gitu kan, online gitu. Nah, kalau yang kedua boleh open kalau nggak salah, boleh open gitu. Kayak memperbaharui aja. Apalagi? Terkait tesnya juga. Iya. Tadi kan cuma 60 sampai 70 soal setengah jam ya. Itu 1 jam. oh 1 jam. Iya, 1 jam. Itu berarti full teori? Itu kebanyakan tuh contoh case biasanya, contoh case. Ada teorinya ini apa, tapi juga banyak juga yang contoh case. Misalnya perusahaan ini membutuhkan, apa, bla 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 bla, diceritain case-nya. Terus, eee, si apa yang terbaik, solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan si itunya, case-nya dia gitu, solusinya. Pakai apps yang mana gitu? Apa kombinasi antara Power Apps sama Power BI atau hanya ini aja, kayak gitu-gitu. Bisa ada pilihan ganda gitu. Mungkin mau dicoba? Ya bagus. Ya, minta sukma. Minta sukma. Mahal aja. Mahar. Halalin langsung. Iya. Ada lagi? Ada lagi kah? Ada yang mau nanya? Online nggak ada ya? Iya. Mhm. Iya ada, UiPath kayak gitu-gitu ada ya, banyak ya? Google juga punya. Iya, Google juga punya. Iya, karena menurut, gue sih Microsoft itu kan rata-rata banyak perusahaan yang pakai ya, yang license-nya ya. Kayaknya kalau agak percuma kalau misal punya license-nya tapi, teknologi ini tidak digunakan dengan baik juga gitu. Gitu. Security-nya mhm.
Security-nya di level tenant-nya, dijagainnya lebih ke level tenant-nya. Jadi kan kita punya tenant Microsoft nih. Nah, security-nya biasanya diatur udah dari level situ. Paling, karena untuk menggunakan ini harus punya license ya. Jadi, license Microsoft lah minimal gitu, punya gitu. Jadi, kalau selama kita punya akses itu, punya email atau akunnya Microsoft, kita bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya eksternal nggak punya akunnya, kita nggak bisa login, nggak bisa buka gitu. Oh, ada. Siap. Dasar apa yang harus dipahami atau dipelajari agar dapat menggunakan Power Apps-nya, Mbak? Oh, prinsip dasar apa? Oh, logik kali ya. Yang penting, kalau pengen nyobain Power Apps itu, logiknya sih, harus kuat, nggak harus bisa ngoding gitu, yang penting ngerti logiknya, pasti bisa cobain, pasti bisa gitu, apalagi deh, engineer. Udah itu, ada lagi? Ada lagi kah? Ada lagi kah? Oh iya. Yang pernah dibuat kompleksitasnya yang paling kompleks sejauh mana sih? Kompleksnya itu lebih ke form sih. Jadi misalnya dalam satu form itu banyak banget inputannya. Kan karena limitasi visualnya juga kan ya, pokoknya susah dipercantik lah visualnya gitu. Jadi kalau misalnya inputannya banyak, itu susah juga ngerapihinnya. Jadi lumayan juga itu bikin satu form aja. Karena terlalu banyak inputan. Nah, kan kadang-kadang mereka juga ada view table kan, kayak aplikasi biasa. View table kalau terlalu panjang juga agak susah sih, lebih ke visualnya aja sih palingnya, susah dirapihin gitu, kompleksnya. Iya, effort-nya agak lumayan buat ngerapihinnya, paling nego-nego, yang ini nggak usah ditampilin, gitu. Ada lagi? Oh iya. Wah. Di Power Mhm. di Power Automate ataupun Microsoft Power Cloud ini Mhm. konektornya itu seluas apa sih? Kayaknya tuh sekarang tuh konektornya tuh udah sampai 600-an konektor yang disediakan Microsoft. Nah itu tuh, ada beberapa yang gratis, ada beberapa yang bayar. Jadi mungkin contoh aja ya konektornya tuh kayak apa, kayak misalnya mau connect ke database, pastilah ke database apa aja gitu. Terus, kadang-kadang juga ada, konektor yang untuk, generate PDF misalnya, nah itu butuh konektor. Terus misalnya mau custom kayak tadi ada pertanyaan pakai API, nah itu juga pakai konektor juga, kayak gitu-gitu. Nah, karena pakai API itu otomatis lebih luas lagi kan, Itu kayak, beberapa free, beberapa enggak. Kayak misalnya PDF tadi kan ada kayak, connect ke Adobe-nya lah atau beberapa, perusahaan juga bikin kayak gitu kan. Jadi itu berbayar sih kalau kayak gitu, karena butuh API-nya si Adobe misalnya. Tapi ekosistem yang disupport apakah cuma Microsoft ecosystem Support-nya yang bagaimana nih? konektor yang tadi? Oh konektor, enggak, itu kayak Adobe itu kan bukan ekosistemnya si Microsoft. Ke Google juga bisa, ke sosmed juga bisa ada konektornya gitu. Misalnya mau nge-tweet, tapi ngisinya dari Power Apps, tapi nge-tweet juga terus sekalian ke intranet juga gitu misalnya. Tuh, terus sih. Berarti kalau penggunaan misalnya konektor itu kita hubungkan ke Instra on-prem itu possible atau semua harus dibuat? On-prem tuh possible sih ada konektornya. Tapi kalau nggak salah kalau misalnya on-prem itu harus diinstalin apa gitu di Agent base. iya agent-nya juga di ininya servernya. Sih. Paling sebagai gateway ya. Berarti kalau misalnya nih, gue mau bikin klik user baru ya, Heeh. ke lokal AD nih misalnya, Iya. kayak yang bisa pakai itu possible dengan Power Automate. Oh pakai Power Automate gitu ya. Otomatisnya untuk apa nih?
lewat Axis dan langsung ke Power Automate. Oh, kalau nggak salah kita bantuin RPA, ya nggak sih? RPA jadi Iya, pakai Power Automate itu. berarti yang Power Automate itu bakal berubah jadi RPA. Kalau itu buat yang AD kita kan itu Iya. itu ada pakai PowerShell gitu dulu. Tapi sebenarnya possible mau Power Automate. Iya, bisa. Iya. Ada dua, yang float sama desktop. Ini server yang gede Iya. maupun jadi kan yang PowerShell gua nggak suruh lanjutin kan. Berarti harusnya bisa nanti migrasi ke sini. Kalau emang bukan gitu bisa. Gue cuma nanya. Ya. Jadi project lah. Terus, Ya udah cukup. iya, ada ya. Ada lagi. Ada lagi. Coba udah ya. Iya. Iya. Apa? Kalau Power Automate itu kan bisa berintegrasi dengan aplikasi tuh. Gimana cara kita tahu aplikasi apa aja bisa Ya itu minimal tuh aplikasi lain itu nyediain API-nya atau service-nya gitu. API, service gitu. Jadi kita bisa ngakses service itu, terus dia ngeluarin data langsung. Nanti si Power Automate-nya tuh nge-collect datanya dari service itu. Minimal itu gitu. Ada itu. Tinggal buat service-nya aja. Ada lagi? Ya. Iya. Tadi kan sempat yang ada konektornya Tadi itu ada dulu tuh pakai kita pernah ada yang nanya kayak gitu. Iya. Jadi misalnya ada user nih mau kirim email ke orang tertentu, tapi dia bisa minta approval bosnya dulu baru emailnya bisa keluar. Gitu. Nah, possible nggak? Possible sih. Usernya juga kalau misalnya punya license-nya dia bisa atur auto-nya sendiri dibikin automate-nya gitu. Misalnya mau auto reply atau nggak mau diteruskan gitu jadi bisa. Jadi misalnya kalau dia kirim harus approval atasannya. Tik. Setelah di-approve baru emailnya keluar gitu. Iya, bisa langsung ngirim misalnya. Baru keluar gitu ya. Keluar apa ngirim? Ngirim. Oh, ngirim ya. Soalnya ada yang nanya dulu kayak gitu. Oh gitu. Iya pakai automate aja. Kalau chatbot support sampai WhatsApp. Chatbot bisa, kita pernah integrasi juga sama WhatsApp. Jadi pakai API gitu. Bayar. Pasti bayar lah kalau Bayar itu ke konektornya doang. iya konektornya biasanya berbayar. License WhatsApp-nya ke juga, WhatsApp-nya. WhatsApp-nya juga. WhatsApp-nya juga konektornya kayaknya justru enggak ya kalau konektornya. Konektornya premium. Iya, harus WhatsApp-nya premium. juga, ya. WhatsApp WhatsApp bisnis. Botnya juga premium. Gitu. Di sini atau Exen atau WhatsApp doang. WhatsApp doang. Iya harus. kita WhatsApp lagi. Tapi bayar kan. Iya harus ada harganya kayaknya untuk ngirim. Gitu. Ada lagi? Udah ya? Udah ya?